Tak terasa sudah 5 tahun, lahan tidak digarap, sudah rimbun, pepaya masih seger kata orang-orang. Begitulah diriku, seorang janda usia 48 tahun yang harus menelan pahitnya kesepian di bawah atap yang sama dengan anak dan menantuku. Padahal, kalau boleh jujur, gunung kembar indah milikku ini masih kencang dan menggoda, jauh lebih berisi dibanding milik Sinta, anak kandungku sendiri. Setiap malam, telingaku panas mendengar mereka berantem di kamar sebelah. Si Aryo, menantuku yang masih 27 tahun itu, sering curhat kalau Sinta selalu menolak tiap kali diajak belah duren. Sebagai pria normal dengan terong yang lagi subur-suburnya, Aryo jelas frustrasi. Disitulah pikiranku mulai liar. Aku merasa kasihan, tapi di sisi lain, lahan milikku juga sudah lama kekeringan dan butuh asupan. Puncaknya siang itu, saat Sinta kerja, aku memberanikan diri menawarkan lahanku yang rimbun ini ke Aryo. Awalnya dia menolak mentah-mentah karena merasa tidak enak denganku. Tapi, pertahanannya runtuh saat dia kepergok sedang memperhatikan pepayaku dengan tatapan lapar ketika aku sedang mencuci piring dengan daster ketat. Melihat matanya yang tak berkedip, aku bisikkan lagi tawaran itu tepat di telinganya. Aryo gemetar, napasnya memburu, lalu dia berkata sambil tersenyum nakal, "Iya juga ya Bu, daripada mubazir, sudah dapat lahan anaknya, dapat juga kebun rimbun ibunya." Siapa sangka, sebuah kesepakatan gelap baru saja dimulai di dapur ini. Usia 48 tahun, tapi lahan sudah tidak ada lagi yang mencangkuli, sudah rimbun. Itulah kenyataan pahit yang harus dirasakan Marty setiap kali ia bercermin di kamar yang remang-remang, menatap lekuk tubuhnya yang sebenarnya masih menyimpan sisa-sisa keindahan masa muda. 5 tahun sudah ia menyandang status janda, dan selama itu pula, lahan miliknya tak pernah lagi merasakan sentuhan kasih sayang. Malam itu, seperti malam-malam sebelumnya, Marty hanya bisa meringkuk di balik selimut tipisnya. Di kamar sebelah, suara Sinta, anak perempuannya yang berusia 24 tahun, terdengar meninggi. Ada bentakan, ada nada frustrasi, dan ada suara Aryo, menantunya yang berusia 27 tahun, yang mencoba membela diri dengan nada rendah namun penuh tekanan. Pagi harinya, suasana rumah terasa sangat dingin meski matahari sudah mulai naik. Marty menarik napas panjang, mencoba membuang sisa-sisa kegelisahan semalam. Ia berjalan ke pasar seperti biasa, menenteng tas belanjaan, menyapa tetangga dengan senyum formalitas yang sudah ia latih bertahun-tahun. Di kepalanya, ia masih terbayang wajah Aryo yang lesu saat keluar kamar tadi. Sesampainya di dapur, Marty mulai sibuk dengan bumbu-bumbu. Aroma bawang putih yang ditumis biasanya menenangkan, tapi kali ini pikirannya melayang jauh. Saat sarapan, suasana meja makan sungguh mencekam. Sinta hanya mengaduk-aduk nasinya dengan wajah cemberut, sementara Aryo makan dengan cepat, matanya tertuju pada piring, menghindari kontak mata dengan siapapun. Marty hanya bisa diam, menyendok nasi perlahan. "Ibu, Sinta berangkat dulu ya," pamit anaknya singkat tanpa mencium tangan dengan tulus. Aryo menyusul tak lama kemudian, hanya mengangguk sopan pada Marty. Begitu pintu depan tertutup, rumah itu kembali menjadi penjara sunyi bagi Marty. Kesepian mulai menyerang lagi. Siang itu, setelah semua pekerjaan rumah selesai, Marty duduk di sofa ruang tamu yang empuk. Ia menyalakan televisi, lalu dengan tangan yang sedikit gemetar, ia membuka koleksi film Jepang rahasianya. Ini adalah kebiasaan buruk yang menjadi pelariannya. Ia merasa berdosa, tapi rasa haus itu jauh lebih kuat daripada rasa malunya. Malam kembali tiba. Setelah makan malam yang canggung, Sinta langsung masuk ke kamar dengan wajah masam, meninggalkan Marty dan Aryo di dapur. Marty berdiri di depan wastafel, tangannya sibuk mencuci piring. "Yo, kenapa sih setiap malam ibu dengar kalian berantem terus? Sinta itu orangnya memang agak keras, tapi kalian kan sudah suami istri," tanya Marty, suaranya sedikit bergetar. Aryo menghela napas panjang. Terdengar sangat frustrasi. "Ibu, saya juga bingung. Setiap kali saya ajak belah duren, Sinta selalu menolak.
katanya capek, katanya sakit, katanya malas. Saya ini laki-laki normal, Bu. Sudah berhari-hari, bahkan berminggu-minggu saya sabar, tapi dia seolah nggak peduli. Marty tersentak. Gelas yang ia cuci hampir saja terlepas dari tangannya. Jantungnya berdegup kencang. Info ini bagaikan bensin yang menyambar api di dalam batinnya. Jadi selama ini Aryo puasa. Marty berbalik, menatap Aryo dengan tatapan empati yang dibuat-buat, padahal di dalam hatinya ada gejolak yang luar biasa. Oh alah, jadi begitu. Kasihan kamu Yo. Sinta memang harusnya lebih mengerti tugasnya sebagai istri. Kamu yang sabar ya, jangan sampai emosi, ujar Marty, mencoba berperan sebagai mertua yang bijak. Namun, otaknya sudah mulai menyusun strategi nakal. Ia menenangkan Aryo sebentar. Malam itu, Marty tidak bisa tidur. Ia rebahan di kasurnya, menatap langit-langit kamar. Pikirannya liar. Kalau Aryo, aku ajak Mompa di belakang rumah. Kira-kira dia mau nggak ya sama mertuanya, bisiknya dalam hati. Ia membayangkan betapa hebatnya jika terong milik Aryo yang pasti sedang dalam masa subur itu mampir ke lahannya. Strategi mulai tersusun. Ia harus halus, harus menggunakan kode yang hanya bisa dipahami oleh orang yang sama-sama sedang haus. Keesokan paginya, setelah Sinta berangkat kerja lebih awal karena ada meeting, Aryo sedang bersiap-siap di ruang tamu, memakai sepatunya. Marty keluar dari dapur. Yo, ibu mau nanya sesuatu, panggil Marty sambil mendekat. Aryo menoleh. Iya bu? Ada apa? Marty berdiri cukup dekat. Ibu ini sudah lama banget merasa lahannya kekeringan yo. Sudah rimbun banget karena nggak ada yang mengurus. Kira-kira, kamu mau nggak bantu ibu mencangkul lahan ibu biar segar lagi? Mata Aryo terbelalak. Ia menatap Marty dari ujung kaki sampai ujung rambut. Ia tidak menyangka mertuanya akan berkata sejujur dan senakal itu. Ibu, yang benar saja, ibu kan mertuaku sendiri, masak saya harus begitu? Jawab Aryo gagap, meskipun matanya tak bisa berbohong, kalau ia juga memperhatikan lekuk. Marty tersenyum tipis, penuh arti. Jangan bilang-bilang ke Sinta ya. Ini rahasia kita saja. Ibu cuma kasihan sama kamu, dan ibu juga butuh bantuan. Aryo tidak menjawab, ia segera pamit pergi dengan wajah merah padam. Marty duduk di sofa, menghela napas panjang. Ada rasa malu yang menyerang. Duh, apa aku sudah keterlaluan ya? Emang lahanku sudah nggak layak ya sampai dia ragu begitu? Malam harinya, saat Marty sedang memasak di dapur, ia merasakan kehadiran seseorang di belakangnya. Aryo berdiri di samping meja makan, memperhatikannya tatapan yang berbeda. Aryo seolah baru sadar kalau ibu mertuanya ini sebenarnya masih sangat oke dan terawat. Ia berpikir, daripada tidak dikasih oleh istrinya sendiri, bukankah lebih baik menerima tawaran yang sudah ada di depan mata? Selesai makan malam, Sinta kembali ke kebiasaannya. Masuk kamar dan asyik menonton drama Cina di ponselnya dengan earphone terpasang. Di dapur, hanya ada Marty dan Aryo. Suasana sangat sunyi, hanya suara air keran yang sesekali menetes. Marty merasa malu karena penolakan halus tadi siang, ia hanya menunduk mencuci piring. Aryo berdiri tidak jauh darinya, ia menunggu Marty memberikan kode lagi. Marty masuk ke kamar dengan perasaan campur aduk. Ia gelisah, ia kesepian, bahkan ia sempat berdoa agar diberikan jalan keluar. Ia ingin mencari suami lagi tapi rasa malu pada anaknya yang sudah dewasa menghalanginya. Namun, lahan ini sudah 5 tahun tidak tersentuh cangkul. Pagi berikutnya, saat Marty sedang mencuci pakaian di belakang rumah, ia kembali mendengar Sinta dan Aryo berdebat di dalam. Marty membatin sambil mengucek baju. Kasian si Aryo, punya terong besar di kebunnya tapi nggak ada yang metik. Sia-sia banget. Sekitar jam 11 siang, setelah Sinta pergi ke rumah temannya karena hari libur, Marty duduk di sofa ruang tamu untuk melepas lelah. Aryo juga ada di sana, sedang memegang ponsel tapi pikirannya entah kemana. Berantem lagi sama Sinta?
Tanya Marti membuka obrolan. Iya Bu, dia keras kepala banget, jawab Aryo lesu. Marti bergeser duduk lebih dekat. Kasian ya kamu Yo. Saat kebun lagi subur-suburnya, terongnya malah dibiarin nggak ada yang metik. Padahal kalau boleh jujur, lahan ibu sudah 5 tahun nggak ada yang nyangkul. Ibu jamin, kalau sama ibu, kamu nggak akan kecewa. Ibu tahu cara merawat terong biar betah. Aryo menatap Marti dalam-dalam. Ia melihat kesungguhan dan keinginan yang sama besarnya di mata mertuanya. Pertahanannya runtuh. Iya sudah kalau ibu memaksa. Lagian Sinta juga nggak peduli, jawab Aryo dengan suara berat.